Apakah dalam keadaan sehat-sehat semuanya anak-anak? Sehat. Bagus. Semoga kalian selalu sehat. Ya, ingat sebelum anak-anak belajar jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Agar apa anak-anak? Agar terhindar dari COVID-19. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Ya, yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Terus yang kedua, memakai masker. Apakah anak-anak sudah semua memakai masker? Sudah memakai masker. Terus yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain. Bagus. Nah, sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, coba anak-anak, siapa yang mau memimpin berdoa? Ayo, coba Vivian dulu pimpin doa pada teman-teman anak-anak, kalian. Ayo, yang lainnya ikuti. Doa mulai. Ya, doa selesai. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, nah untuk menumbuhkan rasa nasionalis, yang pertama apa? Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu anak-anak sekarang berdiri dulu semuanya. Nah, selanjutnya coba Vivian pimpin teman kalian untuk melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Ya. Teman-teman semua, kita akan melakukan tepuk PPK. Oleh karena itu kalian berdiri semua. Terus. Nah, yuk yang semangat ya anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, Menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Vivian. Silakan untuk Vivian. Silakan anak-anak yang lain duduk semua. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Anak-anak sudah siap membawa buku? Sudah membawa pulpen, alat tulis dan sebagainya semuanya? Sudah? Nah, bagus. Ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya dulu tentang materi sebelumnya. Nah, kemarin kan Bapak sudah mengajarkan mengenai benda di sekitarku. Ya, benda di sekitarku. Contohnya kalau di kelas ini benda-benda apa saja yang anak-anak lihat? Ada bangku, apa lagi? Hah? Kursi, apa lagi? Ada papan tulis, terus apa lagi? Lemari dan lain-lain sebagainya. Gitu.
Terus ada benda-benda di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita. Apa saja misalkan? Ada pohon, apa lagi? Tanaman. Ada tanaman, apa lagi? Ada tumbuhan. Terus apa lagi? Hewan. Hah? Ada apa lagi? Hewan. Ada hewan dan lain sebagainya. Oke. Nah, pada pertemuan kemarin, kan anak-anak sudah menyebutkan contoh-contoh benda ya. Ada benda padat, apa lagi anak? Benda cair dan benda gas. Bagus. Ya, ada benda padat, ada benda cair dan ada benda gas. Nah, contoh siapa yang bisa menyebutkan contoh benda padat pada pertemuan minggu lalu? Apa saja yang anak ingat? Contoh benda padat apa saja? Oh, batu. Bagus. Apa lagi? Lemari. Terus bangku, kursi. Ya. Terus kalau benda cair, contohnya apa saja? Air. Terus apa lagi? Susu. Apa lagi? Madu. Bagus. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Ayo, benda cair. Bensin itu termasuk benda cair, Banda? Iya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini atau pertemuan hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku, yaitu tema 3. Terus subtema 4 yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran kelima. Ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang benda di sekitarku pada tema 3. Terus subtema 4 yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku dan pembelajaran kelima. Oke. Nah, coba anak-anak simak dulu tayangan. Apa saja tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajaran ini adalah dengan mengamati video, anak-anak dapat menganalisis proses terjadinya hujan. Jadi kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Ya. Terus yang kedua, setelah mengamati video, anak-anak berdiskusi dan menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Itu yang tujuan pembelajaran yang kedua. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mengamati video, anak-anak mampu membuat bahkan proses terjadinya hujan. Ya. Dan yang keempat, setelah mengamati teks bacaan, anak-anak dapat menganalisis 3 manfaat tolong-menolong dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menuliskan pengalaman menolong orang, anak-anak dapat menceritakan pengalaman menolong orang. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 5, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Baik. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Siap anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, masih semangat kan? Masih bagus. Ada 2 muatan mata pelajaran. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu proses terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan. Terus yang kedua muatan PPKN, yaitu sikap bersatu tolong menolong. Ya. Dalam pertemuan kali ini ada 2 muatan pembelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang proses terjadinya hujan. Terus yang kedua adalah PPKN, yaitu sikap bersatu tolong menolong. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan terjadinya hujan? Pernah nggak memperhatikan terjadinya hujan? Pernah nggak Anda berpikir, ini bisa ada hujan, kok bisa ada hujan? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Pernah apa enggak? Pernah, pasti pernah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses terjadinya hujan. Ayo, nah, sekarang saksikan dulu video yang Bapak tampilkan ini. Oke, anak-anak, lihat, amati video itu dengan baik. Oke? Nah, sekarang anak lihat video yang Bapak tampilkan ini. Perhatikan baik-baik. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri. Dari air laut,
sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari ini semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau sabut terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Nah, ya. Apa perlu Bapak putar kembali untuk lebih jelas tayangan video ini? Atau Bapak putarkan kembali ya, supaya anak-anak lebih paham mengenai proses terjadinya hujan. Ya. Ayo, amati video Hujan, apa yang itu ada di hujan depan. dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari ini semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Nah, dari tayangan video yang anak-anak simak tadi, yang anak-anak amati tadi, Bapak akan memberikan penjelasan ulang mengenai video yang anak-anak simak tadi. Oke. Nah, proses terjadinya hujan yaitu ada sebagian besar permukaan bumi adalah air. Jadi ada air sungai, ada air laut, dan air danau. Air dari permukaan bumi menguap terkena sinar matahari. Nah, seperti video yang anak-anak saksikan tadi, air-air yang ada di bumi ini, baik itu air laut, apalagi anak-anak? Air sungai, apalagi? Danau. Air danau, terus ada air apa lagi? Ada air dari hewan, ada air dari Pohon. pohon-pohonan atau air dari tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu menguap. Menguap karena apa? Karena sinar matahari. Nah, proses penguapan air ini oleh sinar matahari itu disebut dengan apa, anak-anak? Proses apa namanya? Hah? Ayo. Proses apa namanya, anak? Proses evaporasi. Ya, proses apa, anak? Ya, proses evaporasi. Jadi, proses penguapan air laut, air sungai, air danau, air tumbuhan, air hewan itu mengalami proses penguapan yang disebut dengan proses apa? Evaporasi.
Ya, selanjutnya ada proses apa namanya? Kondensasi. Atau proses apa kondensasi tersebut? Hah? Proses apa? Adalah proses uap air ini yang berkumpul menjadi apa? Menjadi awan. Ya, itu namanya proses kondensasi. Ya, yang pertama yaitu proses evaporasi, bagus. Yang kedua ada proses kondensasi. Oke, yaitu proses berkumpulnya uap air menjadi apa anak-anak? Kondensasi tersebut menjadi awan. Nah, selanjutnya dari proses kondensasi ini terbentuklah titik-titik air di dalam awan. Nah, setelah terbentuknya titik-titik air di dalam awan, nah ada udara yang membawa apa anak? Yang membawa awan tersebut, sehingga awan-awan kecil itu berkumpul menjadi awan yang besar. Ya, benar, menjadi awan yang besar. Ya. Nah, dari awan yang besar ini karena suhunya rendah, jadi awan-awan ini berubah menjadi apa anak-anak? Menjadi titik-titik air. Ya. Nah, setelah menjadi titik-titik air ini karena udaranya terus semakin tinggi, semakin rendah, sehingga titik-titik awan ini jatuh menjadi hujan. Nah, proses jatuhnya air atau titik-titik air dari awan tersebut jatuh ke bumi disebut dengan proses apa namanya, Nana? Hah? Proses apa, Nana? Proses Ayo, proses apa? Yang terakhir. Yang pertama kan ada proses evaporasi. Terus yang kedua ada proses kondensasi. Terus yang ketiga ada proses resipitasi atau apa? Proses turunnya air ke bumi yang disebut dengan hujan. Oke. Nah, seperti tayangan video seperti tayangan di layar ini, coba lihat. Yang pertama disebut dengan proses evaporasi. Proses apa anak namanya? Proses evaporasi. Ya, gambarnya coba lihat proses evaporasi ini. Ya. Nah, proses evaporasi ini apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa itu proses evaporasi? Sesuaikan dengan gambar ini. Artinya apa? Ayo Pipian coba. Iya, proses penguapan. Nih, ini ada tanda. Jadi air ini menguap. Menguap karena apa? Matahari. Karena ada sinar matahari. Pintar. Bapak ulangi sekali lagi. Proses yang ini disebut dengan proses penguapan, atau yang lain kata dari penguapan adalah proses evaporasi. Pintar. Ya. Ya. Nah, terus yang kedua. Nah, yang kedua adalah proses apa namanya, anak? Coba baca. Proses kondensasi. Nah, yang kedua ada proses kondensasi, yaitu proses terbentuknya awan oleh uap air. Jadi yang pertama tersebut ada proses evaporasi, yaitu penguapan air menjadi awan disebut dengan proses apa yang kedua? Ya, yang keras dong. Kondensasi. Ya, proses yang kedua disebut dengan proses kondensasi, yaitu uap-uap air tersebut membentuk awan atau berkumpul menjadi awan. Ya. Terus yang ketiga ada proses. Nah, setelah terbentuknya awan atau yang disebut dengan proses kondensasi, yang ketiga adalah proses apa?
Yang keras dong, baca. Presipitasi. Ya, presipitasi. Yaitu proses apa, anak-anak? Hah? Apa? Proses apa? Iya, bagus, Tidian. Turunnya hujan. Oke. Disebut dengan proses apa? Bapak ulangi sekali lagi. Ya, proses turunnya hujan. Oke. Paham, anak-anak? Ada pertanyaan dulu? Hah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan ulang sekali lagi. Yang pertama itu apa tadi, anak-anak? Proses apa namanya? Proses yang pertama, menguapnya air itu disebut dengan proses apa? Proses yang pertama, evaporasi. Bagus. Terus yang kedua disebut dengan proses kondensasi. Yang ketiga disebut dengan proses presipitasi. Ya, jadi proses terjadinya hujan itu ada 3 tahapan atau ada 3 tahap. Nah, yang pertama seperti yang disebutkan oleh Arya, yang pertama adalah proses penguapan atau proses evaporasi. Ya, yang kedua disebut dengan proses kondensasi dan yang ketiga disebut dengan proses presipitasi. Oke? Dari sampai di sini paham, anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Nah, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu adalah perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Nah, dari tadi tersebut Bapak kan sudah menjelaskan mengenai proses terjadinya hujan. Nah, dari air sungai, air apa lagi? Air danau, air apa lagi? Air laut, apa lagi? Air dari tumbuh-tumbuhan, air dari hewan, itu semuanya menguap. Nah, penguapan inilah yang disebut dengan perubahan wujud. Perubahan wujud dari apa? Dari benda. Apa, anak? Dari benda cair, bagus, ke benda menjadi benda gas. Nah, dari benda gas misalkan sudah terkumpul dia menjadi awan, dari benda gas turun lagi menjadi benda cair. Bagus. Nah, itulah yang disebut dengan proses perubahan wujud. Nah, jadi perubahan wujud ini sangat apa? Sangat menguntungkan bagi kita semua. Ya, bagi kita semua sangat patut kita syukuri. Karena kalau tidak ada perubahan wujud, tidak mungkin ada hujan. Air itu juga akan habis, sehingga kalau air habis, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati. Ya, nah, itulah yang patut anak-anak syukuri. Ya, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Ya, nah, ayo kita berdiskusi. Nah, anak-anak diajak berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Tentang materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, tentang video yang anak-anak simak tadi. Nah, sekarang anak-anak diajak untuk belajar berdiskusi. Ya. Nah, apa saja alat dan bahan yang anak-anak harus siapkan? Yang pertama, video dan teks proses terjadinya hujan. Nah, tadi kan Bapak sudah menyiapkan video yang sudah anak-anak tonton bersama-sama, dan teks terjadinya hujan sudah Bapak tampilkan dan Bapak baca. Kalau anak-anak kan tadi yang mewakili kan Rustike yang membaca. Nah, terus gambar proses terjadinya hujan. Sebentar Bapak akan bagikan gambar proses terjadinya hujan. Terus yang ketiga adalah alat tulis. Anak-anak sudah membawa alat tulis, anak-anak? Sudah siap membawa alat tulis? Ya, alat tulis bisa pulpen, bisa pensil, dan lain. Oke. Nah, coba lihat gambar proses terjadinya hujan. Coba anak diskusikan dulu bersama teman atau bersama kelompoknya. Coba lihat gambarnya ini. Di sana ada gambar proses terjadinya hujan. Nah, ada kotak-kotak, ada kotak 1,
ada kotak apa ini? Kotak 2, ada kotak ketiga, ada kotak keempat, dan ada kotak kelima. Nah, proses inilah yang harus anak-anak isi. Proses inilah yang harus anak-anak diskusikan bersama teman kelompok. Oke, perhatikan baik-baik gambarnya. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan gambar yang Bapak tampilkan di depan. Oke, anak-anak. Yuk diskusikan. Nah, diskusikan bersama kelompok tentang gambar yang sudah Bapak tampilkan ke depan. Nah, sekarang anak-anak kan sudah Bapak berikan kesempatan untuk diskusi bersama kelompok anak-anak masing-masing. Ya. Nah, sekarang Bapak akan tunjuk kelompok mana yang harus presentasi. Artinya apa? Menampilkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, anak-anak yang lain memberikan tanggapan mengenai pekerjaan dari kelompok yang akan tampil. Paham anak-anak? Oleh karena itu coba kelompok 1 dulu Pipian. Atau kelompok 1 siapa yang mau membacakan hasilnya ke depan, hasil diskusi. Coba Pipian dulu membacakan. Nah, ayo ke depan kelas Pipian. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Tepuk tangan dulu buat Pipian. Yang baik-baik ya, Mbak. Dengan baik. Oke. Sebentar dulu. Gambar yang pertama, kotak yang pertama itu adalah yang caranya ngomong. Ya. Kotak yang pertama, evaluasi proses penguapan air laut sungai oleh sinar matahari. Wah, kotaknya. Kondensasi Ya, proses kondensasi uap air. membentuk awan-awan kecil berkumpul menjadi awan besar. Ya, bagus. Terus yang keempat adalah proses Jatuhnya hujan. ya jatuhnya. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Pipian. Hasil kerjanya sangat bagus. Bacanya juga sangat cepat. Oke. Sudah berdiskusi kelompok dan beberapa teman kalian sudah menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, sekarang kita diajak berpikir. Mari berpikir. Berpikir tentang apa? Ya, tentang pertanyaan yang akan Bapak sampaikan pada anak-anak. Oke. Nah, yang pertama, apakah yang terjadi jika air di permukaan bumi terkena sinar matahari? Nah, yuk. Apa yang terjadi jika air di permukaan bumi terkena sinar matahari? Apa yang akan terjadi? Air akan iya pinter, air akan menguap. Nah, penguapan air ini disebut dengan proses apa? Bagus, evaporasi. Nah, terus yang kedua, apa yang terjadi pada uap air yang berkumpul di udara? Nah, setelah menguap, air itu akan berkumpul di udara. Menjadi apa dia? Menjadi awan. Nah, proses menjadinya awan ini disebut dengan apa, anak-anak? Kondensasi. Nah, yang ketiga, apa yang terbentuk dari kumpulan awan yang terdapat di udara? Apa yang terbentuk? Apa yang akan terbentuk? Terbentuk apa? Terbentuk awan yang lebih besar. Terbentuk awan yang lebih besar. Yang terakhir, apakah yang terjadi pada awan mendung setelah mengembun menjadi titik-titik air? Nah, apa yang terjadi setelah awan itu mendung?
menjadi hujan. Disebut dengan proses apa? Presipitasi. Pinter. Nah, pada ini Bapak ceritakan lagi ya. Kita yang lainnya. Nah, pada musim hujan biasanya air banyak mengenangi halaman-halaman rumah. Ya, benar pada? Pada saat musim hujan, jalan biasanya akan bagaimana? Menjadi apa? Menjadi licin. Pinter. Terus misalkan kalau di sekolah anak-anak, pada saat musim hujan, halaman sekolah pasti banyak tergenang air. Terus lantai-lantai di sekolah juga akan menjadi licin atau menjadi basah. Nah, sekarang dari hujan tersebut, anak-anak coba baca kegiatan atau materi tolong menolong. Siapa yang bisa membaca? Coba. Kamu baca dengan keras. Saat musim hujan, sejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah akibat lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Dia memperhatikan lantai yang basah dan licin dan bergelincir yang di bawahnya. Jatuh Berserakan. Terus? terlihat menahan sakit kakinya. Ya, bagus. Tangan dulu buat Kong. Bapak ulangi ya. Tolong menolong. Nah, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Nah, Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, seperti gambar itu, coba lihat. Nah, ini Udin jatuh tergelincir karena lantainya basah dan licin. Basah dan licin ini disebabkan karena apa? Karena air hujan. Jadi lantainya basah sehingga Udin ini tergelincir dan jatuh. Bukunya berserakan. Ya. Sekarang dari gambar tersebut anak-anak analisis. Nah, seandainya Bapak memberikan gambar, Udin kan tadi jatuh, ya. Nah, seandainya kalian menjadi temannya Udin, ya, misalkan menjadi temannya Udin, terus melihat Udin seperti itu, jatuh, terus apa lagi? Bukunya berserakan. Apa yang anak-anak harus lakukan? Ayo, kemukakan pendapatnya. Hah? Ayo, kemukakan pendapatnya, ditulis. Tulis di buku, di kolom, sesuai dengan buku. Apa yang harus anak-anak lakukan jika kalian di dekatnya Udin? Ya, coba apa yang anak-anak harus lakukan? Ayo, kemukakan pendapatnya. Tulis di buku kalian yang sudah atau di kolom yang sudah Bapak sediakan. Oke. Ya. Ayo, siapa yang mau mengumpulkan pendapat? Ayo. Hah? Vivian? Iya, menolong Udin dari segi apanya? Menolong bagaimana? Ayo, masa menolong, Den? Selain menolong apa lagi? Hah? Menolong kakinya, apa lagi? Oh, menolong mengambilkan bukunya. Terus, apa lagi, Restike? Apa yang harus kamu lakukan seandainya kamu berada di dekatnya Udin? Hah? Menolong Udin atau menolong dia. Menolong apanya saja. Nah, kalau misalkan luka Udinnya, terus anak-anak bagaimana? Apa sikap anak-anak? Hah? Mengobatinya, pinter. Terus kalau kakinya keseleo, tidak bisa jalan, terus anak-anak bagaimana? Harus bagaimana? Membantunya berjalan atau membopongnya, ya. Nah, bagus. Jadi sikap-sikap tersebutlah
yang harus anak-anak lakukan bersama teman. Ya, apabila anak-anak melihat temannya membutuhkan pertolongan, anak-anak harus segera menolong. Seperti kasus Udin jatuh pada saat lantainya licin karena basah, karena licin. Anak-anak berada di dekat Udin, yang harus anak-anak lakukan adalah menolong Udin. Pinter, pendapat anak-anak bagus. Ya, sudah anak-anak kemukakan dengan baik apa yang harus anak-anak lakukan saat menolong Udin. Nah, tolong menolong itu sangat sangat bermanfaat. Tolong menolong itu sangatlah bermanfaat. Ya, anak-anak punya teman, apalagi anak-anak sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial, tolong menolong itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pinter. Ya, apa saja manfaat tolong menolong itu? Nah, yang pertama, pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan pekerjaan banyak cepat selesai. Ya, jadi pekerjaan yang berat itu menjadi lebih ringan. Oke, kalau kita kerjakan secara bersama dengan menerapkan perilaku tolong menolong. Jadi pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Ya. Terus yang kedua, mempererat persaudaraan. Jadi kalau kita tolong menolong, gotong royong, itu dapat mempererat rasa persatuan dan rasa persaudaraan. Ya. Terus yang ketiga, apalagi manfaat tolong menolong itu? Iya, bagus, menumbuhkan kerukunan antar sesama. Ya, jadi dari manfaat tolong menolong itu bisa pekerjaan berat menjadi ringan, ya. Apalagi pekerjaan yang banyak akan menjadi lebih cepat selesai. Dan yang kedua adalah mempererat persaudaraan, dan yang ketiga adalah menumbuhkan kerukunan antar sesama. Anak-anak, ya. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar depan kelas. Oke. Nah, pernahkah kamu menolong temanmu seperti gambar di bawah ini? Pernah? Pernah? Ya. Siapa yang bisa menceritakan pengalaman tolong menolong? Pengalaman menolong teman. Ayo, siapa yang bisa menceritakan ke depan kelas pengalaman menolong teman seperti gambar di bawah ini? Siapa yang bisa? Siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Saya, Pak. Iya, bagus. Tangan dulu buat Potong. Ya. Nah, Potong akan menceritakan pengalaman menolong temannya. Oke, coba ceritakan. Potong pernah menolong temannya di jatuh dari sepeda. Nah, terus Ariel, apa yang kamu lakukan? Diobatin. Kakinya luka. Ya, kakinya luka. Terus langsung diobati. Pakai apa kamu mengobati? Pakai betadine. Terus apa lagi? Setelah diobatin, antar ke rumahnya untuk mencari siapa? Mencari orang tuanya. Pintar. Oke. Nah, jadi bentar dulu. Jadi sikapnya Arya ini harus kalian ikuti atau kalian contoh. Oke. Bila mana kalau anak-anak melihat temannya yang kesusahan, apalagi jatuh, bawa sepeda atau jatuh terpeleset, pas anak-anak lihat harus ditolong. Nah, teman itu membutuhkan pertolongan. Nah, oke. Jadi sikap tolong menolong itu harus anak-anak patuhi dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Ariel sudah mampu menjelaskan atau mampu menceritakan pengalamannya menolong teman yang pada waktu itu jatuh membawa sepeda. Oke, tepuk tangan dulu buat Ariel.
Nah, dari pembelajaran hari ini, nah Bapak simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa saja yang sudah anak-anak pelajari? Hah? Iya, proses terjadinya hujan. Pinter. Apa saja proses terjadinya hujan itu? Ah, yang pertama apa? Iya, proses evaporasi. Pinter. Jadi apa proses evaporasi itu? Iya, proses penguapan. Terus yang kedua, apa lagi? Proses? Iya, pinter. Proses kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Hah? Iya, uap air tersebut terkumpul menjadi awan. Terus yang ketiga, apa lagi? Nah, setelah proses kondensasi, ayo. Iya, presipitasi. Atau apa itu presipitasi? Hah? Turunnya hujan. Dari mana turunnya hujan? Dari awan-awan yang berkumpul tadi. Oke. Nah, itulah kesimpulan yang hari ini kita pelajari. Ya, proses terjadinya hujan. Oke, masih ingat proses terjadinya hujan kan? Harus diingat kan? Iya, betul. Terus selanjutnya, selain proses terjadinya hujan, hal apa yang anak-anak pelajari lagi? Iya, tolong menolong. Sikap tolong menolong itu perlu nggak anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, sangat perlu. Ya, kenapa perlu? Karena kita sebagai manusia, sebagai saudara. Jadi sesama saudara, sesama teman, kita harus saling tolong. Ya, siap anak-anak melakukan hal itu di rumah? Siap nggak anak-anak? Ya. Betul. Oke. Nah, dari awal tadi, ya anak-anak, dari awal tadi, anak-anak kan sudah mempelajari apalagi proses terjadinya hujan dan tolong. Oke. Apakah anak-anak senang nggak belajar hari ini? Senang. Pengalaman apa yang anak-anak dapat? Nah, dari pengetahuan apa yang anak dapat dari belajarnya hari ini? Iya, pengetahuan proses terjadinya hujan. Terus yang kedua? Hah? Proses tolong tolong menolong. Jadi pengalaman-pengalaman baru itulah yang harus anak-anak pahami untuk pembelajaran ke selanjutnya. Oke. Jadi kita akan Bapak akan bagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan di rumah. Ya, untuk anak-anak kerjakan di rumah. Tugasnya Bapak bagikan mengenai pembelajaran hari ini ya. Ya. Oke. Nah, pada saat pertemuan yang akan datang, anak bawa tugasnya, ya, bawa tugasnya dikumpulkan. Oke. Tahu anak-anak, di sana sudah di LKPD itu sudah ada petunjuknya. Anak-anak tinggal baca petunjuknya lalu kerjakan baik-baik. Ya. Sudah anak-anak? Sudah anak-anak? Ada pertanyaan? Pak, bukan mama ini. Oh, belum dapat. Oh ya, ini belum. Ya, bentar. Nah, tadi kan kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri juga dengan berdoa. Oke, agar pulang agar setelah belajar ini anak-anak pulang selamat sampai di rumah. Yuk, siapa yang mau memimpin doa mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, coba pimpin doa teman anak-anak untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, ya, dimulai. Doa mulai. Doa selesai.
Dah. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak boleh pulang. Ingat, jangan lupa sampai di rumah tetap juga menerapkan protokol kesehatan. Ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan tetap semangat, selalu sehat. Ya, oke. Untuk mengakhiri kita mengucapkan para pemerhati. Para pemerhati mulai. Om Santi 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 Om.